Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Narju an takunu bi khairi wa afiyah. Perkenalkan, saya Nurkoniatul Khalidah, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah di STIS Darul Ulum Sekampung. Di video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pegadaian syariah, bagaimana sistemnya, dan kenapa penting untuk kita pahami, terutama ketika kita cari solusi keuangan yang sesuai dengan syariah. Oke, kita mulai dari latar belakang. Di sini saya akan menjelaskan kenapa pegadaian syariah itu penting dalam sistem ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, setiap transaksi keuangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang praktek riba, gharar, dan maisir. Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip dan menawarkan produk pembiayaan yang bersifat darurat melalui sistem gadai atau rahan, memperhatikan ketentuan syariah agar transaksi berlangsung adil, aman, dan transparan. Nah, sekarang kita lanjut ke pengertian pegadaian syariah. Menurut hukum syariah, pegadaian atau rahan adalah akad di mana suatu barang dijadikan sebuah jaminan hutang dengan ketentuan bahwa barang tersebut dapat digunakan atau dijual untuk melunasi hutang jika pihak yang berhutang tidak mampu membayar pada waktu yang telah disepakati. Secara etimologi, kata rahan berasal dari bahasa Arab yang berarti tetap. Kata ini juga bermakna mengikat, mengisyaratkan bahwa barang yang dijaminkan bersifat tetap hingga hutang dilunasi. Secara terminologi, rahan adalah akad penyerahan barang milik debitur kepada kreditur sebagai jaminan atas hutang yang diberikan. Oke, lanjut ke sejarah. Sistem gadai sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk membeli gandum. Hal ini menunjukkan bahwa rahan sudah dipraktikkan sebagai alternatif pembiayaan tanpa riba sejak masa Rasulullah. Di Indonesia, sistem gadai syariah mulai diterapkan oleh PT Pegadaian atau Persero, diawasi oleh OJK dengan unit khusus bernama Pegadaian Syariah yang dikelola berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 25 tahun 2002 yang menjelaskan tata cara dan prinsip gadai yang sesuai dengan syariah. Sekarang kita masuk ke landasan hukum. Terdapat pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada jaminan yang dipegang. Ayat ini memberikan landasan hukum tentang diperbolehkannya penggunaan barang tanggungan atau rahan dalam transaksi hutang piutang. Dalam konteks ini, Islam memberikan kemudahan bagi umatnya untuk melakukan transaksi, terutama dalam situasi tertentu seperti perjalanan atau ketiadaan sarana pencatatan. Barang tanggungan digunakan sebagai jaminan agar kedua belah pihak merasa aman dan terlindungi haknya. Yang selanjutnya terdapat pada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Ayat ini memperingatkan umat Islam untuk menghindari praktek-praktek yang merugikan, seperti penipuan, riba, atau transaksi yang tidak adil. Dalam konteks pegadaian syariah, ayat ini menjadi pengingat agar barang jaminan tidak disalahgunakan oleh penerima gadai dan transaksi dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak tanpa ada paksaan. Selanjutnya, terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya,
Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan, dan beliau memberikan baju besinya sebagai barang jaminan atau barang gadai. Hadis ini menunjukkan bahwa praktik gadai sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam situasi tersebut, Rasulullah membutuhkan makanan, namun pembayarannya ditangguhkan. Untuk menjamin transaksi, beliau menyerahkan baju besinya sebagai barang tangguhan. Dan selanjutnya, Ibnu Qudamah berpendapat gadai disyariatkan untuk menjaga hak atas hutang. Selanjutnya, Fatwa MUI nomor 25 tahun 2002. Gadai diperbolehkan selama tidak ada riba. Berikutnya, ada rukun gadai dalam Islam. Rukun gadai merupakan unsur utama yang harus ada agar transaksi gadai sah menurut Islam. Ada 4 rukun dalam gadai, yaitu yang pertama rohin, orang yang menggadaikan barangnya atau pihak yang membutuhkan dana. Yang kedua murtahin, pihak yang menerima barang gadai dan memberikan pinjaman. Yang ketiga mahrun, barang yang dijadikan jaminan dalam transaksi gadai. Yang keempat mahrun bih, jumlah hutang atau pinjaman yang diberikan kepada rohin. Berikutnya, syarat gadai. Syarat gadai adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar transaksi gadai dianggap sah dan bebas dari unsur yang dilarang seperti riba. Berikut syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, barang milik sendiri. Yang kedua, barang jelas dan dapat diserahkan. Yang ketiga, barang bermanfaat dan halal. Yang keempat, dengan akad yang jelas. Yang kelima, tidak ada unsur riba. Selanjutnya, kita bahas prinsip gadai. Yang terpenting yaitu tidak ada riba dan barang jaminan tetap aman. Prinsip gadai yang pertama yaitu larangan riba, tidak ada tambahan bunga atas hutang yang diberikan. Yang kedua, keamanan barang jaminan. Barang jaminan harus tetap menjadi milik peminjam dan hanya digunakan untuk melunasi hutang jika terjadi gagal bayar. Yang ketiga, keadilan dalam transaksi, agar dilakukan secara transparan tanpa adanya unsur paksaan. Oke, kita lanjut ke akad-akad yang digunakan. Ada beberapa jenis akad. Yang pertama yaitu rahan atau gadai tanpa bunga, memberikan barang sebagai jaminan atas pinjaman. Yang kedua, qard, pinjaman tanpa bunga, memberikan pinjaman tanpa adanya tambahan bunga. Yang ketiga, ijarah, sewa barang, jika barang jaminan membutuhkan perawatan atau pemeliharaan selama masa gadai. Yang keempat, wakalah, pelimpahan kuasa, wewenang untuk menjual barang jaminan jika nasabah gagal melunasi hutang. Nah, ini skema pegadaian syariah. Kita bisa lihat bagaimana prosesnya, mulai dari penyerahan barang. Nasabah menyerahkan barang jaminan pada pegadaian syariah. Selanjutnya, penandatanganan akad. Akad rahan dan qard dilakukan secara jelas. Yang selanjutnya, pegadaian memberi pinjaman kepada nasabah. Yang keempat, pelunasan hutang. Jika hutang dilunasi, maka barang dikembalikan. Namun, jika nasabah tidak dapat melunasi, maka barang dilelang untuk melunasi hutang. Sekarang kita coba lihat contoh kasus, misalnya gadai emas di pegadaian syariah. Gimana prosesnya? Yuk kita bahas. Pegadaian syariah di Indonesia sering menangani kasus gadai seperti emas, bagaimana barang jaminan. Dalam transaksi ini, emas menjadi aset yang digadaikan oleh nasabah sebagai jaminan untuk mendapat pinjaman. Pegadaian syariah memastikan bahwa tidak ada unsur riba dan hanya menarik biaya administrasi dan pemeliharaan yang transparan. Kita masuk ke slide yang terakhir, yaitu kesimpulan. Pegadaian syariah adalah solusi keuangan berbasis prinsip Islam, bebas dari riba, dan mendukung transaksi yang adil. Sistem ini melibatkan akad-akad syariah seperti rahan, qard, ijarah, dan wakalah.
Pegadaian Syariah menjadi model keuangan Islam yang aman dan transparan. Sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.